Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam atau disingkat dengan PI. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Anak-anak ibu semua, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan seorang yang sangat jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk berbuat jujur. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah terbiasa hidup mandiri. Beliau selalu jujur, sabar, penyayang, dan pantang menyerah. Ayah Nabi Muhammad meninggal saat beliau masih dalam kandungan ibunya. Ibunya meninggal ketika beliau berumur 6 tahun. Nabi Muhammad SAW hidup bersama kakeknya. Nama kakeknya adalah Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, beliau hidup bersama pamannya. Nama pamannya adalah Abu Thalib. Nabi Muhammad sangat rajin mengembala dan berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat berusia 12 tahun, Nabi Muhammad sering diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Sampai pada masa remaja, beliau tumbuh menjadi seorang pedagang yang jujur. Cara berdagang Nabi Muhammad berbeda dengan para pedagang lainnya. Nabi Muhammad selalu menjelaskan keadaan barang dagangannya. Jika ada yang rusak, beliau mengatakan apa adanya, sehingga para pembeli lebih suka membeli barang dari beliau karena mereka tidak khawatir akan tertipu. Dan sejak kecil hingga dewasa, Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Anak-anak ibu semua, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang sangat mencintai umatnya. Beliau juga sangat sayang kepada anak-anak. Demikian pula beliau sangat menyayangi anak yatim. Rasulullah SAW begitu menyayangi mereka, dan beliau tidak ingin melihat anak-anak yatim itu bersedih. Kasih sayang Rasulullah tidak hanya bagi diri sendiri, keluarga, serta sahabatnya, tapi Nabi Muhammad juga sayang kepada umat-umatnya.
Beliau senantiasa menginginkan keselamatan dan kebaikan bagi seluruh umatnya. Sifat kasih sayang Nabi Muhammad SAW harus kita ikuti dengan cara saling kasih sayang kepada sesama, kasih sayang kepada keluarga, guru, dan teman, kasih sayang kepada binatang dan juga tumbuhan. Ibu juga akan menjelaskan sedikit ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Kondisi masyarakat Mekah berada dalam kejahiliahan. Mereka semakin sering berbuat jahat, sehingga membuat Nabi sangat sedih melihatnya. Nabi memilih untuk menyendiri di dalam Gua Hira. Ketika Nabi sedang berada di dalam Gua Hira, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril memeluk Nabi dan malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk membacakan tulisan. Namun Nabi menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril kembali memerintahkan Nabi untuk membaca tulisan tersebut sampai 3 kali. Tapi Nabi menjawab lagi bahwa beliau tidak bisa membaca tulisan itu. Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Peristiwa itu terjadi pada 17 Ramadan. Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Sejak saat itu, secara resmi Allah mengangkat Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul di akhir zaman. Nabi Muhammad menerima amanah sangat berat sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW harus berdakwah kepada seluruh manusia sampai akhir zaman. Terakhir, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang As-Sabiqul Awwalun. As-Sabiqul Awwalun ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapakah mereka? Yang pertama ada Khadijah. Khadijah ini adalah istri Nabi Muhammad SAW. Beliau dijuluki Ummul Mukminin, yang artinya adalah ibu bagi orang-orang mukmin. Khadijah adalah istri yang solehah. Dia mendukung sepenuh hati dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Ali ini adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Ali adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Saat masuk Islam, Ali bin Abi Thalib berumur 10 tahun. Yang ketiga ada Abu Bakar. Abu Bakar mempunyai gelar As-Siddiq, yang artinya adalah membenarkan, karena Abu Bakar pertama kali membenarkan dan meyakini kebenaran Isra Miraj. Kemudian yang keempat ada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah bekas budak Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan anak angkat Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harithah adalah satu-satunya sahabat Nabi yang namanya terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah orang yang sangat kaya raya dan juga dermawan. Dia selalu memberikan sedekah dalam jumlah yang sangat besar.
Dan yang terakhir ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Saat itu Umar berusia 27 tahun. Umar bin Khattab digelari Al-Faruq, yang artinya adalah pemisah antara kebenaran dan kebatilan, karena sifatnya yang berani, jujur, dan tegas. Umar bin Khattab salah satu pemimpin Islam yang terkenal. Umar seorang pemimpin yang bijaksana. Dia sangat menghormati masyarakatnya. Anak-anak ibu semua, sebelum ibu tutup perjumpaan kita hari ini, ibu akan jelaskan sedikit lagi tentang apa itu jujur. Jujur itu adalah berkata sesuai dengan kebenaran. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad SAW itu mendapat gelar Al-Amin. Sebelum ibu tutup, marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.